Mari Bapak Ibu kita berdoa kembali. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada malam hari ini kami boleh datang berdoa bersama-sama, tetapi kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya berbicaralah kepada setiap kami supaya kami boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Saul dan ini menjadi peringatan bagi kami untuk tidak melakukannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah Saul melakukan yang terbalik dari panggilannya. Nah, Bapak Ibu tentu saja kita seharusnya tahu ya bahwa kita ditebus bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena itu sebenarnya setiap kita ya ada panggilannya. Dan untuk itu kita akan melihat sebuah contoh walaupun memang itu adalah contoh yang negatif dari raja Israel yang pertama yaitu Raja Saul. Nah, pertama-tama kita melihat permulaan yang penuh harapan ya 1 Samuel 9 pasal 9 sampai 11. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 9, maka Saul sebenarnya adalah seorang yang sangat biasa, saudara ya, seperti saudara dan saya. Ayat 1, ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afias, seorang Benyamin, orang yang terpandang. Nah, Saul adalah keturunan Kisi, seorang gagah perkasa. Terjemahan baru yang saya baca dikatakan dia adalah seorang yang terpandang dari suku Benyamin. Kalau kita ingat di zaman hakim-hakim, suku Benyamin itu hampir punah ya, sehingga suku Benyamin boleh dikatakan di zaman ini adalah suku yang paling kecil dari 12 suku. Dan kita melihat bahwa digambarkan di ayat 2, ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan darinya, ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Jadi Saul memang sangat impresif ya penampilannya, terutama digambarkan dia itu sangat tinggi saudara ya, sehingga melebihi orang satu bahu ke atas. Berarti lumayan dong ya, kita berbicara tentang lebih tinggi 20 cm mungkin ya dari rata-rata orang. Sedangkan Daud kan tidak ya, Daud itu kayaknya average saja untuk zaman tersebut. Nah, apa yang terjadi saya tidak akan bacakan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel 9, yang terjadi adalah ada keledai dari ayahnya yang hilang. Dan Saul kemudian disuruh untuk mencari keledai tersebut. Tetapi setelah berjalan sekian lama dan tidak juga menemukan keledainya, maka yang terjadi adalah Saul mau pulang. Jadi dia sudah tidak peduli kalau keledai itu didapatkan atau tidak ya, dan dia kemudian mau pulang. Tetapi hambanya kemudian berkata, saya baca ayat 8, hamba itu kembali menjawab Saul katanya, sebelumnya adalah ayat 6, tetapi hamba itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang sangat dihormati. Semua yang dikatakannya selalu terjadi, mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia akan memberitahukan jalan yang harus kita tempuh. Jadi hambanya ini yang kemudian berkata, tunggu, di sini ada seorang sebenarnya pelihat ya, yang namanya Samuel. Kita tanya dia keledainya kemana. Tetapi Saul kemudian berkata, kalau kita pergi apa yang akan kita bawa? Roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Tentu saja ya, meminta tolong kan seharusnya membawa sesuatu. Kembali bujangnya atau hambanya berkata ayat 8, hamba itu kembali menjawab Saul, katanya kebetulan masih ada padaku 1/4 shikal perak. Aku dapat memberikannya kepada abdi Allah itu dan ia akan memberitahu kita jalan yang harus ditempuh. Saudara, kita harus ingat, penulis Alkitab tidak mungkin memberikan informasi yang tidak ada gunanya. Semakin sebuah informasi kelihatannya tidak terlalu penting, berarti ada sesuatu yang penting yang hendak dikatakan. Kenapa perlu digambarkan bahwa ya Saul mau berhenti di tengah jalan, bujangnya yang kemudian membujuk dia, dan kembali Saul menemukan masalah, bujangnya yang kemudian memberikan solusi. Sehingga kelihatannya
mau dikatakan bahwa dalam pencarian keledai hilang, bujang Saul yang lebih berperan sebagai pemimpin. Berarti saudara, si Saul ini mempunyai karakteristik atau hal-hal yang baik untuk jadi pemimpin enggak? Kelihatannya kurang ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu kita melihat kelihatannya pasal ini sebenarnya mau menekankan kekurangan Saul. Dan memang dia ternyata adalah orang yang juga tidak pede ya, sehingga kalau kita baca 9 ayat 21 ketika akhirnya berjumpa dengan Samuel, dia berkata ayat 21, Saul menjawab, bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata begitu kepadaku? Walaupun kelihatannya betul ya, Benyamin pada waktu itu adalah suku yang terkecil. Nah, kita tidak tahu apakah kaum Saul adalah kaum yang paling kecil, tapi itulah yang dikatakan Saul. Apapun itu, kelihatannya memang Saul adalah orang yang kurang pede ya, sehingga kita melihat itu adalah salah satu kekurangannya. Nah, Bapak Ibu, ketika kemudian kita membaca apa yang terjadi, kan Saul bertemu dengan Samuel, dan Samuel kemudian mengurapi dia sebagai raja. Ya, sehingga pasal 10, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya. Dan kalau Bapak Ibu baca, Samuel kemudian memberikan 3 hal nubuat mengenai 3 hal yang akan terjadi. Ya, dan tentu saja kita tahu nanti semuanya terjadi. Tapi kita melihat bahwa ketika Saul akhirnya pulang, karena kemudian Samuel mengatakan keledainya sudah ketemu ya, sehingga Saul tidak perlu lagi mencari keledai. Dan ketika pamannya bertanya apa yang terjadi, saya bacakan pasal 10 dari ayat 14. Paman Saul berkata kepada dia dan hambanya, dari mana kamu? Jawab Saul, mencari keledai-keledai itu. Ketika kami tidak melihatnya, kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul berkata, ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu. Ingat ya, Samuel sudah mengurapi Saul menjadi raja. Tetapi ayat 16, kata Saul kepada pamannya, ia memberitahukan kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tentu saja itu tidak bohong ya. Memang Samuel berkata, tapi kan bukan itu yang penting. Tetapi Saul tidak menceritakan kepadanya apa yang dikatakan Samuel tentang jabatan raja. Pamannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, Saul tidak berani bicara tentang pengangkatannya sebagai raja. Kira-kira kenapa? Saya rasa dia khawatir malahan diolok-olok ya, bahwa pamannya tidak akan percaya. Memang ya, ini adalah kisah yang kayaknya siapapun tidak masuk akal ya. Masa pergi cari keledai pulang-pulang sudah diurapi sebagai raja ya. Tetapi intinya dia tidak berani menyatakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di awal pasal 10, Samuel mengurapi Saul, tapi kan secara pribadi. Sehingga tidak ada yang tahu. Ya, nah tentu saja supaya kemudian rakyat mengetahui bahwa adalah Allah yang memilih Saul, maka Allah kemudian mengadakan pemilihan di depan umum. Ya, sehingga kalau kita melihat di dalam pasal 10 mulai dari ayat 17, LAI memberi judul Saul menjadi raja melalui undi. Di mana Tuhan berkata kepada Samuel, ayo ya suku per suku maju. Dan akhirnya dari semua suku tentu saja yang kena undi adalah suku Benyamin. Ayat 20. Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ayat 21, yang menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi. Jadi ya dari suku, kaum, dan akhirnya keluarga, dan akhirnya Saul yang kena undi. Berarti kan dia yang harus menjadi raja. Dan kemudian kita melihat
ayat 21 yang menyuruh suku Benyamin tampil, lalu Saul bin Kis kena undi, tetapi ketika dicari ia tidak ditemukan. Jadi saudara, setelah undi itu jatuh kepada Saul, jadi ketika diundi berarti memang mungkin orangnya tidak perlu ada. Setelah undi itu jatuh pada Saul, dicari mana Saul, tidak ditemukan. Ayat 22, sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan, apakah orang itu juga datang ke sini? Tuhan menjawab, lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang. Ya, sembunyi dia, Bapak Ibu. Ya, padahal sebelumnya dia sudah diurapi sebagai raja. Jadi harusnya dia tahu nggak kalau undian itu akan kena dia? Seharusnya tahu ya, tetapi tetap dia tidak berani dan dia tetap bersembunyi. Sehingga kita melihat ini adalah sesuatu yang menjadi kelemahan Saul. Dan mungkin kemudian pertanyaan kita adalah, kenapa Tuhan memilih seorang raja pertama Israel, tapi orang yang kelihatannya tidak mempunyai karakteristik pemimpin yang baik dan orang yang rada penakut. Nah, itu adalah karena, saudara sekalian, Allah ketika memberi Israel seorang raja, ada murkanya. Kalau kita ingat misalnya di dalam 1 Samuel 8, ya, apa yang dikatakan, saya bacakan 1 Samuel 8 dari ayat 4. 1 Samuel 8 ayat 4. Ya, jadi sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain. Jadi umat Israel minta seorang raja, ya, mereka tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Karena memang saudara ya, bangsa-bangsa lain itu sudah punya raja. Dan raja tentu saja lebih agung, lebih megah daripada seorang hakim, ya. Hakim itu boleh dikatakan one man show, dia hanya memerintah sendiri. Jadi tidak ada jejaringan pejabat-pejabat di bawahnya. Dan hakim itu kelihatannya hanya bisa memerintah atas 1 atau 2 suku, ya. Jadi tidak kelihatan kehebatannya, tentu saja berbeda dengan seorang raja. Jadi mereka meminta raja. Kita tahu Samuel kesal karena bagi Samuel itu berarti menolak dia. Tetapi coba lihat firman Tuhan, ya. Jadi 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, berarti Tuhan melihat ketika umat meminta seorang raja, itu positif atau negatif? Negatif, menolak Tuhan sebagai raja. Mengapa? Tadi kita membaca bahwa mereka menginginkan raja seperti bangsa lain. Nah, saudara, ternyata kerajaan yang Allah inginkan itu berbeda dengan bangsa lain. Bapak Ibu, kerajaan yang Allah inginkan sebenarnya adalah Allah sebagai raja utamanya, Allah sebagai raja besar, raja manusianya sebagai raja kecil yang mewakili Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain raja manusianya adalah raja besarnya. Ya, karena itu ketika mereka menginginkan raja manusia seperti bangsa-bangsa lain, masuk akal tidak kalau Allah menganggap mereka menolak Allah sebagai raja? Ya, berarti mereka menginginkan raja manusianya adalah si raja besar itu sendiri. Karena itu kenapa Allah mengatakan kalau mereka menolak Allah sebagai raja. Nah, tentu saja ini bukan berarti Allah tidak menghendaki kerajaan, cuman memang kerajaan yang Allah inginkan berbeda dengan kerajaan yang dipikirkan oleh rakyat. Karena itu kenapa Allah murka. Dan karena itu kenapa sebenarnya Allah memilih Saul yang bukan saja kelihatannya tidak mempunyai bakat kepemimpinan yang baik, tetapi memilih dari suku Benyamin.
Saudara, ketika kita mendengar bahwa Saul adalah suku Benyamin, seharusnya ini menimbulkan pertanyaan tidak? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ya cara penulis Alkitab bercerita, mereka itu sering sekali dengan sengaja menunjukkan dengan cara yang seharusnya membuat kita kaget. Jadi Bapak Ibu ya, kalau baca Alkitab tolonglah ada kagetnya ketika harus kaget ya. Nah, kalau kita baca Alkitab nggak pernah kaget, itu berarti kita tidak membaca dengan teliti. Seharusnya ketika Allah memilih raja pertama dari Benyamin, kita kaget nggak? Kaget karena raja seharusnya dari suku Yehuda, bukankah Yakub ya menjelang kematiannya sudah memberkati Yehuda dan mengatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kok bisa seorang raja yang dipilih Allah dari suku Benyamin? Nah, menurut saya ini karena Allah memberi dalam murkanya. Saudara, kalau Allah memberi dalam murka, mungkin tidak memberikan yang terbaik. Tidak mungkin, namanya nggak murka kalau memberikan yang terbaik ya. Karena itu tidak mengherankan kita diberikan seorang raja dari suku Benyamin. Tapi Alkitab juga menggambarkan Allah tidak hanya memberi dalam murkanya. Saudara, kita sebagai manusia saja ya, ketika memutuskan sebuah perkara, kan sering sekali banyak pertimbangan ya, bukan cuma satu pertimbangan yang kita pertimbangkan, tetapi juga kita mempertimbangkan beberapa hal. Nah, dalam hal ini Allah tidak hanya memberikan dalam murkanya, ternyata juga dalam belas kasihannya. 1 Samuel 9 ayat 16. Besok kira-kira pada waktu itu ya, jadi Allah berbicara kepada Samuel, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu, engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel, ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilai umatku karena jeritannya telah sampai kepadaku. Gara-gara tidak ada raja ya, dan waktu itu Israel hanya dipimpin oleh hakim. Sekali lagi, seorang hakim itu mungkin hanya bisa memimpin satu atau beberapa suku, karena itu tidak mengherankan hakim bisa tidak dihargai oleh suku-suku yang lain. Berarti kekuatan Israel tentu saja jauh berkurang daripada kalau ada raja yang menyatukan 12 suku. Karena itu Allah juga berbelas kasihan bahwa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya, dan karena itu akan memberi Israel seorang raja supaya apa? Supaya bisa apa? Saudara, melepaskan umatnya dari siapa? Dari tangan orang Filistin. Nah, saya mau supaya saudara ingat ini. Berarti panggilan Saul adalah apa? Menyelamatkan umat Israel dari tangan orang Filistin. Ya, jadi kita melihat Allah juga memberikan dalam belas kasihan mengangkat Saul untuk menyelamatkan umat dari tangan orang Filistin. Dan memang ya, sehingga kalau kita melihat lagi di dalam pasal 9 tadi ya, Saul diperlakukan dengan hormat oleh Samuel. Jadi Samuel kan sudah tahu kalau Saul akan datang ya, sehingga diberikan tempat yang terhormat. Tadi kita sudah membaca Saul diurapi secara pribadi oleh Samuel, dan Saul diberikan tanda-tanda yang sangat spesifik. Jadi tentu saja saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara adalah Saul dan kemudian diurapi sebagai raja, bakal percaya enggak? Percaya enggak? Saya rasa ya sebagian besar kita nggak percaya. Masa sih aku menjadi raja? Karena itu Samuel kemudian memberikan beberapa tanda yang sangat khusus ya. Jadi kalau kita melihat pasal 10 dari ayat 2.
Ketika engkau pergi meninggalkanku hari ini, engkau akan bertemu dengan 2 orang di dekat kuburan Rahel di wilayah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Bahkan keledai-keledai itu bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahmu, tetapi dirimu. Ia berkata, apa yang harus kulakukan mengenai anakku? Coba ya, spesifik 2 laki-laki, tempatnya spesifik di dekat mana? Dan kemudian perkataannya, saudara, ya, sangat-sangat spesifik bahwa keledai-keledai yang dicari telah ditemukan. Untuk menggenapinya mudah apa enggak? Saudara, zaman sekarang ya, kalau orang meramal mana berani sespesifik ini? Ya, pasti sesuatu yang cukup umum ya, sehingga kemudian bisa digenapi dengan mudah. Ini sangat spesifik dan ini yang pertama. Yang kedua, ayat 3, dari sana engkau berjalan terus dan sampai ke pohon tarbantin di Tabor. Betul, kembali ada tempat yang spesifik. Di sana 3 orang laki-laki yang pergi menghadap Allah di Betel akan menemui engkau. Ya, kalau tadi 2 laki-laki, sekarang 3 laki-laki. Seorang membawa 3 anak kambing, seorang membawa 3 roti, dan seorang lagi membawa sekantong anggur. Saudara, spesifik enggak? Luar biasa ya spesifiknya ya, sehingga ketika terjadi tentu saja mengagetkan. Dan bukan itu saja, mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan 2 roti yang akan kau terima dari mereka. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, kembali tempat tertentu. Di situ ada pos penjagaan Filistin. Sewaktu memasuki kota, di sana engkau akan berpapasan dengan serombongan nabi yang turun dari tempat pemujaan dengan iringan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka mengalami kepenuhan sebagai nabi. Roh Tuhan akan menguasai engkau dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi bersama mereka. Engkau akan berubah menjadi manusia lain. Saudara, 3 hal yang secara khusus, walaupun kita cuman diceritakan nanti yang ketiga yang terjadi, artinya bahwa yang pertama dan kedua terjadi ya, cuman kita tidak diceritakan secara detail. Tapi yang menarik adalah, coba perhatikan, dikatakan kembali di ayat 6, engkau akan berubah menjadi manusia lain. Ya, di mana mau menggambarkan roh Tuhan akan menguasai Saul dan ia akan berubah menjadi manusia lain. Juga dikatakan ya bahwa kemudian ayat 9, ketika terjadi saat Saul berbalik pergi meninggalkan Samuel, Allah mengubah hatinya. Dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Jadi ada perkataan Allah mengubah hatinya, ya, ia diberi hati yang lain. Tapi kemudian juga ada tuntutan ketaatan ayat 8. Engkau harus turun ke Gilgal mendahului aku. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ya, jadi kita melihat juga ada tuntutan yang diberikan oleh Samuel. Nah, kemudian tadi kita melihat Saul dipilih di depan rakyat dengan undian, ya. Suku per suku maju, kaum per kaum maju, dan akhirnya keluarga maju dan Saul yang terpilih. Dan Saul bersembunyi ketika dipilih, tetapi Tuhan menunjuk di mana Saul dan rakyat akhirnya bersorak hidup raja. Ya, jadi kita sekarang melihat di dalam pasal 10 ayat 22 sampai 24, terutama akhir ayat 24, lalu seluruh bangsa itu bersorak hidup raja. Tapi saudara, Saul tidak langsung berfungsi sebagai raja. Ayat 25 dan 26, Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian dia menuliskannya dalam sebuah kitab. Ayat 26, Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea. Jadi Saul masih pulang ke rumahnya, hidup seperti biasa. Dan bersama dia ikutlah orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Ya, jadi dia tetap pulang ke kotanya, cuman sekarang ada orang-orang gagah perkasa yang mengikuti dia. Ayat 27, namun orang-orang durjana berkata, bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara, kira-kira kenapa Saul pura-pura tuli?
Saya yakin Saul tidak berani ya. Dia memang kelihatannya digambarkan bukan seorang pemberani. Jadi walaupun orang Dursila kemudian mengatakan, masa sih dia menyelamatkan kita? Dia pura-pura tidak mendengar. Jadi Saul walaupun sudah diurapi sebagai raja, secara pribadi dan di depan umum, pulang ke rumahnya masih hidup seperti biasa. Nah, Tuhan kemudian akan memberikan sebuah peristiwa yang membuat nanti Saul benar-benar bisa diterima sebagai raja. Kan itu kita melihat pasal 11, permulaan yang penuh harapan. Nah, ini adalah pasal yang mungkin kebanyakan kita tidak sadar ada di Alkitab, saudara. Saya rasa kebanyakan kalian cuma tahu hal negatif tentang Saul ya. Mungkin tidak melihat ada hal positif, dan 1 Samuel 11 adalah permulaan Saul yang begitu positifnya. Dimulai dengan memang sesuatu yang negatif. Saya bacakan ayat 1 sampai 3. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu. Dan biasanya di dalam dunia kuno ya Bapak Ibu, kalau ada dua bangsa berperang, maka yang kalah akan diperbudak. Dengan mengatakan ikatlah perjanjian dengan kami, berarti orang-orang Yabes Gilead bersedia menjadi budak ya. Ayat 2, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu, tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel. Tapi rupanya Nahas orang Amon ini menuntut sesuatu yang menurut kita gila ya. Setiap laki-laki mata kanannya harus dicungkil. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Alkitab memberikan detail, maka kita perlu memikirkan kenapa harus mata kanan. Kenapa tidak salah satu mata? Kenapa harus spesifik mata kanan? Nah, untuk itu coba kita bayangkan keadaan ya. Zaman kuno, saudara, kalau bertempur, tangan kanan pegang apa? Senjata ya, mau pedang mau tombak senjata. Tangan kiri pegang perisai, betul enggak? Nah, perisai itu biasanya cukup besar enggak kalau untuk berperang? Cukup besar, sehingga kalau dipegang begitu menutupi mata kiri. Jadi kalau memegang perisai seperti itu hanya bisa melihat dengan mata kanan. Jadi kalau mata kanannya dicungkil dan memegang perisai seperti itu kagak bisa lihat. Berarti megang perisainya harus agak miring supaya bisa melihat dengan mata kiri. Berarti masih bisa berperang dengan efektif tidak? Tidak bisa. Berarti orang Amon bukan saja kejam ya, dan mau menghina, tetapi juga cerdik sekali. Ayat 3, kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari, supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang yang menyelamatkan kami, kami akan keluar menyerah kepadamu. Berarti orang-orang Yabes Gilead itu adalah kota Israel. Saking saudara ya, saking desperate-nya, itu bersedia dicungkil matanya. Kalau selama 7 hari mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari orang Israel lainnya. Nah, kita lihat dari ayat 4. Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibeah Saul, yaitu di kota Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saudara lihat enggak, Saul sudah berfungsi sebagai raja belum? Belum ya, masih menggiring lembunya. Dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Perhatikan ayat 6. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, dipotong-potong, dan potongan daging lembu itu dikirimkan kepada seluruh Israel. Dan dikatakan siapa yang tidak mau mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti itu. Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu.
Saudara lihat gak? Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Saul menjadi manusia lain, menjadi begitu berani mengancam seluruh rakyat untuk mau datang ya bersama-sama di bawah dia. Dan akhirnya kita melihat bahwa seluruh bangsa berpadu menjadi satu. Ya, singkat cerita, Saul kemudian berperang untuk menolong orang Yabes Gilead. Ya, dan kita melihat, jadi ketika Saul mendengar hal itu, Roh Allah berkuasa atas dia. Saul menjadi berani dan mengancam rakyat. Tuhan mendatang ketakutan kepada Israel dan mereka mengikuti Saul. Saul mengumpulkan 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Dan Yabes Gilead kemudian berlaku cerdik ya saudara-saudara. Ketika Yabes di Gilead dikatakan bahwa nanti Saul akan membantu, mereka pura-pura berkata bahwa mereka akan menyerah. Jadi orang-orang Amon tidak bersiap-siap, pikir sudah Yabes Gilead akan menyerah. Dan kemudian ayat 11, esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Ya, mau menyatakan betapa tercerai-berainya musuh mereka. Nah, kita kemudian melihat ada hal positif lagi yang ditunjukkan oleh Saul. Sehingga saya bacakan kemudian ayat ayat 12 pasal 11 ya, kemudian ayat 12 dan 13. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, siapakah orang yang telah berkata, bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Ingat ya, ada orang-orang dursila yang mengejek Saul sebelumnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Jadi Saul menunjukkan kebesaran hatinya, tidak membunuh orang-orang yang sebelumnya menghinanya, dan akhirnya Saul diteguhkan kembali sebagai raja di Gilgal di hadapan Tuhan. Ya, ayat 15, seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersukacita. Jadi akhirnya Saul benar-benar mulai berfungsi sebagai raja. Tapi sayangnya Bapak Ibu, hanya pasal ini yang berbicara positif tentang Saul. Ya, sesudah itu pasal 12 berbicara tentang Samuel menunjukkan alam murka. Tetapi sesudah itu yang Saul lakukan semuanya sangat negatif. Dan ini yang kemudian menjadi tema kita, melakukan yang terbalik dari panggilannya. Dimulai dengan, jadi pasal 12 tidak berbicara tentang Saul, pasal 13 langsung berbicara tentang hal negatif yang dilakukan Saul ya. Dan kita mungkin tidak perlu banyak menceritakannya, tetapi saya mau menunjukkan apa yang terjadi adalah sekali lagi kelihatannya Samuel berkata kepada Saul bahwa hari ke-7 dia akan datang. Nah, apa yang terjadi adalah sebelumnya Saul juga di sini melakukan kesalahan. Saya bacakan misalnya ya, 1 Samuel 13 ayat 3 dan 4. Yonatan mengalahkan pasukan jaga Filistin di Geba dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul meniup sangkakala di seluruh negeri, pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan pasukan jaga Filistin, dan dengan demikian orang Israel sangat dibenci oleh Filistin. Kemudian rakyat dikerahkan untuk bergabung dengan Saul di Gilgal. Saudara, dari 2 ayat ini kita bisa melihat karakteristik Yonatan dan Saul yang sangat kontras. Yang menang adalah Yonatan, tetapi yang menggembar-gemborkannya siapa? Saul ya. Dan tentu saja rakyat kemudian memuji Saul ya, sehingga dari sini kita juga kembali melihat karakter negatif Saul. Jadi suka dipuji kelihatannya, tapi gara-gara dia menggembar-gemborkan, orang Filistin jadi marah.
Dan karena itu kemudian dikatakan ayat 5, orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Jadi Filistin marah sekali, mengerahkan begitu banyak tentara, sedangkan tentara Israel hanya ada 3.000 ya di dalam pasal 13 ini. Nah, yang terjadi begitu Filistin mengerahkan begitu banyak tentara Saul ketakutan. Jadilah sudah hari ke-7 Samuel belum datang, walaupun hari ke-7 belum selesai, banyak rakyat meninggalkan Saul. Melihat bahwa rakyat meninggalkan dia karena Samuel belum datang, dia kemudian tidak lagi menunggu Samuel, dia mempersembahkan korban. Padahal boleh tidak dia mempersembahkan korban? Tidak boleh ya. Karena itu begitu dia mempersembahkan korban, Samuel datang dan Samuel kemudian marah. Ya, dan kemudian kita melihat pasal 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak mentaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya, karena engkau tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kita melihat bahwa Saul lebih takut pada manusia, Saul lebih takut rakyat meninggalkan dia daripada ya menunggu petunjuk Tuhan, dan akhirnya kerajaannya ditolak. Kita lari ke 1 Samuel 15 secara singkat saja. Di dalam 1 Samuel 15 Tuhan melalui Samuel kembali berkata kepada Saul, ya, berperanglah dengan orang Amalek, bunuh semua, ya, bahkan termasuk ternak-ternaknya harus dibunuh. Tapi Saul kemudian tidak membunuh raja Amalek, bahkan ternak-ternaknya juga cuman yang kurus-kurus yang dibunuh, sedangkan yang tambun-tambun tidak. Dan ketika Samuel kemudian mempertanyakan, maka dia mengelak dan menuduh rakyat yang mau melakukan seperti itu ya. Jadi saudara, kalau kita lihat Saul itu kalau ditegur selalu menyalahkan orang lain. Ya, jadi dia mengatakan rakyat yang melakukannya, dan Samuel pun menunjukkan murka Tuhan dan kedudukannya sebagai raja ditolak. Jadi kalau di dalam 1 Samuel 13 kerajaannya ditolak, sekarang kita melihat kedudukannya sebagai raja ditolak. Dan saya mau supaya kita membaca dua ayat yang sangat penting yang dikatakan Samuel. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Yang sangat penting di sini menekankan Tuhan lebih menuntut ketaatan daripada persembahan. Ingat ya, Saul mengatakan lembu-lembu itu rakyat yang mau mempersembahkan untuk Tuhan. Tapi Samuel berkata, tidakkah Tuhan lebih menyukai ketaatan daripada persembahan? Dan ini saudara adalah sesuatu yang kita juga perlu mengerti dengan baik ya. Kita umat Tuhan sering sekali berpikir bahwa Tuhan mungkin lebih menghargai persembahan kita. Tetapi tentu saja tidak. Tuhan lebih menghargai ketaatan kita dari persembahan kita. Nah, saudara, keadaan Saul setelah ditolak, ya, Tuhan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saul ya, sehingga di akhir pasal 15 dikatakan ayat 34 dan 35. Kemudian Samuel pergi ke Rama, sedangkan Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari kematiannya Samuel tidak melihat Saul lagi. Samuel berduka karena Saul, dan Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Selama ini komunikasi selalu dilakukan melalui Samuel.
ya. Dan sekarang dikatakan Samuel pulang ke Rama dan tidak pernah lagi berjumpa dengan Saul sampai dia meninggal. Artinya Tuhan tidak pernah lagi memberikan pesannya kepada Saul, ya. Sehingga kita melihat Tuhan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saul. Karena apa? Karena ketika Tuhan berkomunikasi, Saul tidak mau mendengarkan. Saudara, hati-hati ya. Ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan kita tidak mau mendengarkan, hati-hati, jangan-jangan Tuhan tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Tentu saja kita sekarang punya Alkitab. Kita bisa selalu, tapi kita tahu kok firman Tuhan. Jadi di dalam konteks kita mungkin yang terjadi adalah walaupun kita membaca Alkitab, firman Tuhan tidak pernah lagi menyentuh hati kita. Ya, kita tidak pernah lagi diberikan anugerah untuk mau mengerti dan mentaati firman Tuhan. Tapi bukan itu saja, pasal 16 ayat 14 dikatakan, sementara itu roh Tuhan telah menyingkir dari Saul. Nah, saudara, ini adalah roh Tuhan bukan soal keselamatan, ya. Kita percaya bahwa sebagai orang percaya, ketika kita percaya kita diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tetapi ini berbicara tentang roh Tuhan dalam kaitan memberi kuasa pelayanan. Karena itu tadi setelah Saul diurapi menjadi raja, roh Tuhan berkuasa atas dia. Sekarang begitu dia ditolak sebagai raja, roh Tuhan mundur darinya. Dan roh Tuhan yang mundur dari Saul sekarang berkuasa atas Daud yang sudah diurapi sebagai raja. Saya bacakan misalnya 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan menguasai Daud. Dan bukan itu saja, di akhir ayat 14 juga dikatakan Saul ya, dan ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Ini terjemahan baru ya, terjemahan lama, ia diganggu oleh roh jahat dari Tuhan. Berarti roh jahat yang Tuhan izinkan untuk mengganggu Saul. Sehingga saudara, keadaan Saul setelah ditolak, Tuhan tidak mau lagi berbicara dengan dia, bahkan membiarkan roh jahat mengganggu Saul. Bahkan kita tahu ya, ketika roh jahat mulai mengganggu dia, ya, dia kayaknya terganggu, mungkin terganggu jiwanya, terganggu mentalnya, dan ia perlu diterapi oleh Daud dengan permainan kecapinya, ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam pasal 16, gara-gara Saul suka diganggu oleh roh jahat, kemudian pegawai-pegawai yang mengatakan, ada Daud anak Isai yang pintar memainkan kecapi. Jadi rupanya pada waktu itu sudah dipikirkan musik itu, saudara ya, bisa membantu orang yang terganggu jiwanya, ya. Sehingga kemudian Daud pun dipanggil untuk memainkan kecapi di hadapan Saul. Sehingga kita melihat bahwa ironis sekali bahwa Saul yang memilih Daud, padahal Daud adalah orang yang dipilih Allah untuk menggantikan dia sebagai raja. Saudara, kalau Saul tahu Daud yang memainkan kecapi untuk dia adalah raja berikutnya, bakal mau nggak diobati oleh Daud? Saya yakin dia tidak mau, ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah sebuah ironi, tetapi ini mau menunjukkan sesuatu yang indah. Daud dipilih oleh Tuhan dan oleh Saul. Walaupun Saul tidak sadar bahwa dia memilih Daud, ya, sehingga kita mengatakan dipilih ganda, ya, doubly chosen. Nah, kita teruskan dengan perbuatan Saul. Sejak itu kemudian Saul menjadi iri dan dengki terhadap Daud. Terutama kita tahu setelah peristiwa Daud menang atas Goliat. Ya, nah sebenarnya ketika si Daud menang atas Goliat, awalnya sebenarnya Saul itu masih oke, ya. Jadi awalnya adalah Saul yang kemudian mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Tetapi masalahnya adalah suatu waktu ketika mereka pulang perang, dan saudara di dalam dunia kuno kalau pahlawan perang menang, maka perempuan-perempuan keluar di jalan memainkan musik dan menari-nari menyambut para pahlawan yang menang perang.
Sayangnya sambil mereka menyambut, mereka kemudian menyanyi-nyanyi dan mengatakan apa? Mengatakan kalau apa? Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, menurut saya memang para perempuan di sini kurang bijak ya, saudara-saudara ya. Masa memuji anak buah 10 kali lipat lebih hebat dari bos? Saya rasa bos manapun juga ngamuk ya kalau dikatakan anak buahnya 10 kali lipat lebih hebat dari dia ya. Karena itu hati-hati kalau memuji anak buah di depan bos, jangan dibandingkan dengan bos ya. Puji ya puji aja gitu loh, kagak usah dibanding-bandingkan ya. Dan sejak itu Saul menjadi dengki dan iri terhadap Daud karena pujian para perempuan, dan dia mulai menduga Daud adalah yang akan menggantikan dia. Ingat ya, dia memang sudah ditolak ya, dan Samuel sudah mengatakan Allah sudah memilih orang lain. Padahal Saul mengerti sekali bahwa Daud sangat berhasil ya. Bapak Ibu bisa baca berkali-kali dikatakan Daud sangat berhasil, dan yang menarik Tuhan menyertai Daud. Saya bacakan 1 Samuel 18 ayat 12 misalnya. 1 Samuel 18 ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Ya, jadi Saul sangat mengerti kalau Tuhan menyertai Daud. Dan kemudian juga ironisnya, saudara, Daud dikasih oleh seluruh Israel dan dikasih oleh Yonatan dan Mikal, 2 anak Saul. Ya, Yonatan adalah putra mahkota, Mikal adalah anak perempuan Saul yang menjadi istri Daud. Dan Saul sendiri takut kepada Daud. Dan karena itu dia kemudian berusaha membunuh Daud dengan segala cara, melemparkan tombak, pura-pura mau mengangkat Daud menjadi menantu dengan syarat mas kawin 100 kulit katan orang Filistin, karena musuh terbesar, terkuat orang Israel pada waktu itu adalah Filistin, dengan maksud Daud mati di tangan orang Filistin. Saudara, kulit katan itu adalah berarti kulit yang karena orang itu disunat. Nah, musuh kan enggak mungkin mau kamu sunat hidup-hidup toh? Ya enggak ya, berarti kan kamu harus bunuh dulu baru nyunatin dia ya. Dan harapan dari Saul adalah Daud mati di tangan orang Filistin. Tapi ternyata Saul meminta 100 kulit katan, Daud memberikan 200 kulit katan. Terpaksalah Saul menyerahkan Mikal, anak perempuannya, menjadi istri Daud. Dia juga menyuruh pegawainya membunuh Daud ya, tetapi dia ketika memberitahu Yonatan membujuk Saul untuk tidak boleh membunuh Daud. Tapi setelah itu kembali Saul mencoba membunuh, bahkan mengejar Daud yang melarikan diri ke Samuel, dan terus mengejar Daud sampai, nah Bapak Ibu mungkin tidak pernah sadar, dia membunuh 85 orang imam dan keluarga mereka. Gara-gara Daud pernah datang kepada imam minta roti, dia beserta pengikutnya karena dia melarikan diri, dan padahal dia berbohong pada imam karena dia tidak mau imam dalam dilema. Dia mengatakan dia diutus secara rahasia oleh Saul. Jadi imam tidak tahu bahwa antara Saul dengan Daud sudah pecah kongsi, dan karena sudah memang biasa Daud sering datang bertanya kepada imam, ya imam dengan tenang memberikan roti ya kepada Daud. Tapi ketika Saul mendengar, Saul menganggap para imam sudah mengkhianati dia. Walaupun imam itu sudah mengatakan dia tidak tahu apa-apa, tetap Saul tidak percaya, menyuruh si Doeg orang Edom membunuh 85 orang imam beserta seluruh keluarga mereka. Ya, dan akhirnya hanya ada 1 imam yang melarikan diri kepada Daud. Ya, sehingga kita melihat bahwa Saul kemudian melakukan banyak sekali, saudara, hal-hal yang mengerikan. Dan kita bisa melihat bahwa dia menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan selalu mengingkari janji dan sumpahnya. Ketika dia mengatakan kepada Yonatan mau membunuh Daud, Yonatan membujuk dan akhirnya Saul bersumpah dia tidak akan membunuh Daud, tapi dia mengingkari janjinya.
Tapi yang lebih sebenarnya menarik ya saudara, suatu waktu di dalam 1 Samuel 24 digambarkan Daud sudah melarikan diri ya, Saul mengejar-ngejar, dan suatu waktu Daud dengan orang-orangnya bersembunyi di goa. Saul yang tidak tahu ada Daud dan orang-orang di dalam goa masuk ke goa untuk membuang hajat. Nah, di sini ada hal yang menarik lagi saudara ya. Ingat ya, kalau sampai penulis Alkitab mengatakan informasi yang tidak penting, berarti ada yang penting. Perlu nggak sih mengatakan membuang hajat? Perlu nggak? Nggak perlu toh. Jadi kenapa diberitahu? Karena penulis Alkitab mengerti bahwa kita pasti punya pertanyaan. Mungkin nggak seorang raja di luar istana pergi kemana-mana tidak dikawal? Mungkin nggak? Tidak mungkin, kecuali membuang hajat. Ngerti nggak? Jadi kenapa penulis perlu mengatakan Saul pergi ke dalam goa untuk membuang hajat? Supaya kita mengerti kenapa Saul benar-benar masuk ke goa sendirian. Dan tentu saja ya, Daud kemudian memotong puncak jubahnya. Berarti Daud sebenarnya dengan mudah membunuh dia. Tetapi ketika sehabis memotong puncak jubah, hati Daud berdebar-debar dan dia mengerti Tuhan tidak berkenan dia melakukan, karena itu dia tidak membunuh Saul. Ya, berarti dia berbuat baik kepada Saul, dan Saul sangat terharu waktu itu dan berjanji tidak akan membunuh Daud, tapi kembali mengingkari perkataannya. Jadi kita melihat bahwa Saul menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan selalu mengingkari janji dan sumpahnya. Saudara ya, kalau kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah bukan milik kita, kita bisa menjadi orang yang sangat mengerikan. Jabatan raja sudah bukan milik Saul. Tuhan sudah menolak dia, tetapi dia mati-matian mempertahankan. Dan coba lihat apa yang dia lakukan demi mempertahankan apa yang sebenarnya bisa dipertahankan, tidak? Tidak mungkin bisa. Karena itu saudara ya, kalau memang sesuatu itu bukan milik kita, tidak usahlah berusaha mempertahankannya. Apalagi melakukannya dengan cara-cara yang salah. Kalau sesuatu itu memang milik kita, pasti akan menjadi milik kita. Kita tidak perlu melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Tentu saja kita perlu berupaya, tapi berupaya dengan cara yang benar. Ya, dan kalau itu milik kita, itu akan menjadi milik kita. Nah, saudara, sekarang kita melihat apa yang terjadi akhir dari Saul. Nah, di dalam 1 Samuel 28 ada sesuatu yang kontroversial. Apa yang terjadi akhirnya Filistin? Nah, sekali ini Filistin akan menyerang besar-besaran dan Saul ketakutan. Nah, dulu kalau dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memakai Samuel untuk menjawab ya. Sedangkan sekarang kita melihat jadi di dalam konteks dia sangat ketakutan. Saya bacakan 1 Samuel 28 dari ayat 5. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik melalui mimpi. Biasanya ya di PL Tuhan sering sekali berbicara melalui mimpi. Melalui Urim itu berarti bertanya melalui imam. Tapi itu adalah salah sendiri, dia bunuh imam-imam ya, sehingga cuma satu yang melarikan diri ke Daud. Karena itu dia tidak bisa lagi bertanya melalui imam ataupun para nabi. Nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Saul adalah Samuel ya. Tapi Samuel tidak lagi memberitahukan dan Samuel sekarang sudah meninggal. Apa yang terjadi adalah ayat 7, kata Saul kepada hamba-hambanya, carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan meminta petunjuk kepadanya. Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Ya, saudara tahu ceritanya. Lalu muncullah siapa? Samuel atau bukan? Hah? Kemudian kita melihat apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi adalah dia akan meminta
Jadi 8, lalu Saul menyamar mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari, kata Saul, merenunglah bagiku dengan perantaran arwah dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri itu. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Saudara, sebelumnya Saul dalam hal ini dia mentaati perintah Tuhan, menyingkirkan semua pemanggil arwah. Karena memang Taurat Tuhan mengatakan tidak boleh ada pemanggil arwah. Tetapi ternyata sekarang ketika dia terdesak ya, dia kemudian meminta orang untuk memanggil arwah. Ayat 10, lalu Saul bersumpah kepadanya, katanya, demi Tuhan yang hidup engkau tidak akan menanggung hukuman karena itu. Perempuan itu bertanya, siapakah yang harus kudatangkan untukmu? Jawabnya, datangkanlah Samuel untukku. Tapi kan Samuel mungkin adalah nama yang umum, sehingga pada waktu itu si perempuan tidak menyangka ini adalah Saul. Ingat ya, Saul itu mau menyingkirkan semua pemanggil arwah. Jadi kalau si perempuan itu tahu ini adalah Saul, tidak mungkin dia akan melakukan. Dan dia memanggil Samuel. Ayat 12, melihat Samuel, perempuan itu menjerit dengan suara nyaring lalu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul. Jadi melihat itu adalah Nabi Samuel, dia langsung tahu yang meminta memanggil adalah si Saul. Karena itu dia kaget, dia berpikir, waduh aku kejebak nih ya, dan aku bakal dibunuh mati. Tetapi sebenarnya sekali ini Saul benar-benar mau supaya Samuel berbicara kepada dia. Dan ketika Saul berbicara, maka sekarang 15, sesudah itu Samuel berkata kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan mendatangkan aku? Kata Saul, aku dalam keadaan sangat terjepit, orang Filistin memerangi aku sedangkan Allah telah menyingkir dariku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaran nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau untuk memberitahukan kepadaku apa yang harus kulakukan. Kata Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Bukankah Tuhan telah berpaling darimu dan menjadi musuhmu? Maksudnya Samuel berkata, kamu seharusnya jangan memanggilku karena itu sebenarnya melanggar perintah Tuhan. Seharusnya kamu langsung datang kepada Tuhan, dan kalau Tuhan tidak mau mendengarkan ya harusnya kamu bertobat ya, bukan kemudian mencoba mendapatkan firman Tuhan dengan cara yang tidak benar. Dan akhirnya Samuel memberikan nubuat, dia beserta anak-anak yang ikut pertempuran semuanya akan mati di tangan orang Filistin ya, bahkan tentaranya akan banyak mati di tangan orang Filistin. Saudara, ini roh Samuel atau bukan? Ya, dan itu yang menjadi perdebatan. Nah, bagi saya secara sederhana kita bisa mengatakan ini adalah roh Samuel. Saudara tahu kenapa? Nah, saudara, untuk kita menafsirkan Alkitab ya, ini sesuatu yang sangat penting yang saya mau katakan. Kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, kalau penulis mengatakan semuanya pasti benar. Ya dong, kalau Allah berbicara, utusannya berbicara pasti benar. Kalau penulis pasti benar enggak? Pasti benar karena kita percaya penulis diinspirasikan. Kalau karakter lain berbicara, nah sama seperti karakter dalam kehidupan kita, karakter dapat berbohong. Jadi saudara, kalau karakter yang berbicara, hati-hati, karakter dapat berbohong. Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata tidak ada Allah. Nah, apa yang dikatakan orang bebal tidak ada Allah, benar apa salah? Salah kan, namanya juga orang bebal ya. Jadi karakter bisa berkata salah. Tapi di sini yang menyebut ini adalah Samuel siapa? Penulis ya, berarti ini adalah roh Samuel. Dan orang mengatakan, tapi kan tidak bisa. Alkitab tidak pernah mengatakan roh orang yang sudah meninggal tidak bisa datang ke bumi. Buktinya ya, nanti roh Musa muncul enggak pada waktu transfigurasi Yesus? Muncul kan? Berarti bisa enggak roh datang ke bumi? Bisa ya, Alkitab tidak pernah mengatakan roh tidak bisa datang ke bumi. Yang Alkitab katakan tidak boleh memanggil roh.
Saudara, logikanya ya, kalau tidak boleh berarti bisa enggak? Kalau dilarang berarti bisa enggak? Bisa. Kalau kagak bisa, enggak usah dilarang. Ya, laki-laki jangan hamil, kagak usah dilarang, kagak bisa. Ngerti enggak? Kalau dilarang tersirat bisa. Jadi bukannya roh tidak bisa datang, ya, tetapi memang kita harus mengerti Alkitab menggambarkan roh orang meninggal langsung sebenarnya ke dunia orang mati. Tapi kalau Allah mengizinkan dia bisa datang ke bumi, ya tentu saja dia bisa ya. Jadi seharusnya kita melihat ini adalah roh Samuel ya. Jadi roh Samuel memberikan nubuat penghakiman, ini adalah Samuel sendiri karena penulis berkali-kali menyebut dia adalah Samuel. Ya, jadi kita harus percaya dengan penulis, di mana dikatakan Saul beserta ketiga anaknya serta banyak Israel terbunuh oleh orang Filistin. Dan betul di dalam pasal 31 saudara, kemudian kita melihat akhir yang menyedihkan dari Saul dan anak-anaknya, dan terutama mungkin kasihan Yonatan juga mati. Ya, sehingga kalau kita melihat 31 ayat 2, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat 3, pertempuran itu semakin berat bagi Saul, para pemanah mendapati dia lalu mereka melukai sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Saul mati, bunuh diri. Ya, nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi adalah ini mau menggambarkan Saul mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Ayat 10, kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Walaupun nanti ternyata di ayat 12 digambarkan bahwa orang-orang Yabes Gilead bukan saja mengambil mayat Saul tetapi juga mengambil mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Nah saudara, di dalam perjanjian lama kata Tuhan kalau mayat yang mati jangan digantung. Karena mayat yang digantung menandakan orang yang dikutuk oleh Allah. Ya, saudara bisa membaca di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Jadi ini adalah cara Alkitab mengatakan bahwa Saul mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Paulus kemudian mengutip Ulangan itu, mau menggambarkan itulah kenapa Yesus harus mati disalibkan. Disalibkan berarti digantung, saudara. Ya, dan kalau mayat yang digantung aja dikutuk oleh Allah, apalagi orang yang tanda kutip digantung hidup-hidup. Dan karena itu Yesus digambarkan mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Paulus juga mengerti, karena itu dia mengatakan Yesus mati sebagai kutuk. Kutuk untuk siapa? Untuk kita. Ya, jadi Yesus digambarkan sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Nah, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang positif. Saudara ingat di dalam 1 Samuel 11, orang-orang Yabes Gilead yang tadinya ditolong oleh Saul, rupanya mereka sangat bersyukur atas apa yang Saul lakukan. Karena itu mereka mempertaruhkan nyawanya, mengambil mayat Saul dan anak-anaknya dan dibawa pulang untuk dikuburkan. Ya, mayatnya dibakar dan kemudian dikuburkan ya. Dan jadi ada positifnya, penduduk Yabes Gilead menyatakan kasih kepada Saul. Sehingga kita melihat tragedi dalam hidup Saul. Saudara ingat gak tadi 1 Samuel 9 ayat 16. Saul dipanggil menjadi raja untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Tapi akhirnya yang terjadi, Saul membawa banyak orang Israel mati di tangan orang Filistin. Ya, 1 Samuel 31 tadi dikatakan Saul dan anak-anaknya mati. Ya, dan bahkan kalau kita melihat ya langsung di ayat 1 dikatakan, sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Jadi Saul
melakukan persis yang terbalik dari panggilannya. Ngerti nggak maksud saya, saudara-saudara? Tujuan Allah menjadikan dia raja adalah menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Walaupun awalnya ya dia cukup berhasil dalam hal ini, tapi pada akhirnya dia membawa banyak orang Israel mati di tangan orang Filistin. Nah, saudara, pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Tadi saya sudah mengatakan juga bahwa setiap kita ditebus, diberi pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Saudara, hati-hati ya, dan ini saya rasa juga adalah kesalahan orang Kristen. Seakan-akan tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan. Seakan-akan yang penting adalah kita selamat. Tapi saudara, walaupun tentu saja sangat penting kita selamat, tapi itu tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan, berarti setelah kita diselamatkan tidak ada tujuan lagi kan? Pertanyaannya adalah ngapain masih hidup? Betul enggak? Sehingga kita harus melihat kita diselamatkan bukan sebagai tujuan, kita diselamatkan sebagai titik awal. Sedangkan tujuan kita diselamatkan ya, karena itu coba kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Sebentar ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Karena itu saudara ingat ya, kita ditebus bukan hanya supaya kita selamat. Kita ditebus Allah karena ada pekerjaan baik yang Allah mau kita lakukan. Berarti setiap kita ada panggilannya masing-masing. Orang Kristen sering sekali berpikir hanya hamba Tuhan ya, full timer yang mendapatkan panggilan. Itu tidak benar. Setiap kita ada panggilannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang Allah mau kita lakukan ya. Sebagai orang Kristen ada panggilan yang umum, kita disuruh mengasihi, kita disuruh menolong orang, kita disuruh menginjili, kita disuruh mengampuni orang dan sebagainya. Itu adalah panggilan umum untuk semua orang Kristen. Tetapi juga ada panggilan khusus, ada yang dipanggil untuk menjadi guru, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi bisnismen dan sebagainya. Dan itu adalah panggilan yang Allah khususkan bagi setiap orang. Berarti kita perlu mencari tahu apa yang menjadi panggilan kita. Seperti panggilan Saul adalah melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, kita seharusnya mencari tahu panggilan kita dan melakukannya. Sayangnya kebanyakan orang Kristen memikirkan gak panggilan Tuhan. Kecuali yang mau menjadi hamba Tuhan kelihatannya yang kemudian menggumulkan panggilannya. Tapi padahal kita semua memiliki panggilan. Karena itu sebenarnya kata Inggris vocation yang sekarang diartikan sebagai pekerjaan, sebenarnya itu berasal dari akar kata yang berarti panggilan. Jadi pekerjaan kita sebenarnya harusnya merupakan panggilan kita. Tapi sayangnya kebanyakan kita tidak mengerti, saudara ya. Dan saya dulu juga harus mengakui, dan itu terlihat ya, saudara kan banyak yang sudah kuliah atau sudah selesai kuliah. Saudara dulu ketika kuliah memilih fakultas apa, gumulkan gak dengan Tuhan? Hah? Gumulkan gak dengan Tuhan ambil fakultas apa? Padahal seharusnya nanti apa yang menjadi panggilan kita, misalnya kalau kita dipanggil untuk menjadi dokter ya harusnya masuk ke dokteran dong, betul nggak saudara ya? Tapi kenyataannya, dan mungkin saudara seperti saya dulu ketika kuliah tidak menggumulkan panggilan Tuhan, yang dipikirkan adalah masuk fakultas yang nanti kalau sudah lulus bisa dapat gaji besar. Ya tidak?
Dan mungkin itu adalah cara kita memilih fakultas, memilih pekerjaan. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan pekerjaan baik yang seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita cuma memikirkan pekerjaan yang paling menguntungkan bagi kita secara finansial. Sehingga saudara, berarti kita sering sekali sebenarnya tidak mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kan itu saudara, ya, hati-hati. Kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada panggilan yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan karena itu kita seharusnya mencari tahu panggilan tersebut dan melakukan. Karena itu kita juga harus ingat perkataan Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena jangan-jangan seperti Saul, kita tidak menyelesaikan panggilan kita dengan baik. Saya tidak tahu Saul adalah orang yang sungguh-sungguh beriman apa enggak, saudara ya. Alkitab mengajarkan tidak semua orang Kristen masuk surga. Karena orang Kristen ada yang sungguh-sungguh beriman, karena itu kita sebut Kristen lahir baru. Ada Kristen yang tidak sungguh-sungguh beriman, karena itu kita sebut Kristen KTP. Betul nggak? Kristen KTP artinya kecuali kalau kita lihat KTP-nya, kita tidak bisa melihat bahwa dia adalah orang Kristen dalam kehidupannya. Harusnya Kristen KTP saudara memiliki iman yang sejati enggak? Hah? Ya enggak dong, karena dia tidak menghidupi imannya. Dan orang kalau tidak memiliki iman yang sejati, kira-kira masuk surga apa enggak? Harusnya tidak toh ya. Karena itu hati-hati saudara ya, tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang masuk surga. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ya, hanya kita yang memiliki iman yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita, itu kemudian yang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu ya, kita harus hati-hati, tidak semua orang Kristen memiliki iman yang sejati. Tapi saudara, bahkan di antara yang memiliki iman yang sejati, belum tentu semuanya bisa seperti Paulus mengatakan apa? Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mungkin gak kita memiliki iman yang sejati tapi tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik? Mungkin gak? Bisa gak kita orang Kristen walaupun memiliki iman yang sejati masuk surga seperti keluar dari kebakaran? Bisa gak? Dan itu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 ya. Coba kita lihat. Saudara, sesudah itu saya akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Tapi sebelumnya nanti kita ada persembahan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ada orang Kristen yang memiliki iman yang sungguh-sungguh tapi tidak membawa buah ke surga, ya, masuk surga seperti keluar dari kebakaran. Jadi kalaupun kita yakin iman kita adalah iman yang sejati, saudara, belum tentu kita bisa seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena itu kita harus mencari tahu panggilan kita. Dan kita perlu ya berupaya untuk melakukannya. Jangan sampai seperti Saul, bukan saja tidak melakukan panggilan tetapi melakukan yang terbalik dari panggilan kita. Ternyata umat Tuhan bisa melakukan yang terbalik dari panggilannya. Karena itu kita harus berhati-hati. Oke, saya serahkan kepada liturgos untuk